Disclaimer, seluruh proses produksi telah memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Taruna-Taruni baru di SMKN 11 Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 2021-2022. Wabil khusus untuk jurusan multimedia, perkenalkan, nama saya Pak Miksa sebagai Kaprog di jurusan multimedia. Apa aja sih yang akan dipelajari di multimedia itu? Yuk, mari kita ikuti. Oke. Dalam jurusan multimedia, kita akan mencoba belajar tentang bagaimana caranya mengedit. Editing itu banyak sekali, ada edit foto, video, kemudian ada audio, ya, kemudian desain grafisnya, ya, terus ada desain seperti banner ataupun spanduk. Ya. Kenapa sih harus ada di multimedia? Di multimedia itu kebanyakan mata pelajarannya atau produktifnya itu bisa digunakan untuk ya, membuat atau bekerja sebagai seorang freelance ataupun seorang desainer. Ya. Jadi multimedia itu nggak harus terhubung dengan perusahaan. Kita sendiri bisa membuat usaha, ya, usaha seperti jasa foto, kemudian jasa edit, ataupun jasa mendesain ya, sebuah logo dan lain-lain. Oke, untuk multimedia sendiri ada 3 tahun ya dalam pelajarannya. Di kelas 1 kita hanya mempelajari tentang multimedia dasar. Multimedia itu satu rumput dengan TKJ, artinya untuk kelas 10 itu mata pelajarannya sama dengan TKJ. Apa aja yang dipelajari di produktifnya? Nah, yang pertama ada yang namanya sistem komputer. Di sistem komputer kita akan mempelajari tentang angka-angka biner, kemudian ada yang namanya organisasi komputer, ya. Kemudian ada pelajaran pemrograman dasar di mana kita akan mempelajari dasar-dasar dari beberapa program, ya, seperti program C, kemudian HTML, ya. Kemudian ada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, di komputer dan jaringan dasar kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menginstal komputer, kemudian merakit komputer, ya. Dan yang terakhir di produktif di kelas 10 itu ada pelajaran yang namanya dasar desain grafis, di mana kita akan mempelajari dasar-dasar desain seperti warna, teori warna, kemudian dari sketsa dan lain-lain. Kemudian di kelas 11 kita sudah mulai menjurus, ya, lebih ke cenderung ke produktivitas yang tinggi. Ya, hanya 2 mata pelajaran saja. Yang pertama adalah desain grafis percetakan, di mana kita akan mencoba mempelajari tentang fotografi, kemudian mempelajari tentang desain, ya, baik itu dari Corel ataupun Photoshop, kemudian AI, ya. Kemudian ada juga di situ kita akan belajar tentang sketsa, perspektif, bagaimana kita membuat gambar perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang. Oke. Dan yang terakhir ada mata pelajarannya itu animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana kita akan mencoba membuat sebuah animasi dasar. Ya, di semester pertama kita akan mencoba membuat animasi 2 dimensi dengan program Flash ataupun Adobe Flash-nya, kayak gitu, Macromedia Flash. Nah, dan di semester berikutnya di animasi ini akan membuat animasi 3 dimensi, ya, di mana kita akan mencoba menggunakan 3D Max ataupun menggunakan Blender. Di tingkat akhir di MM itu kita akan mencoba atau mempelajari tentang yang namanya dasar desain media interaktif, ya, di mana kita akan membuat sebuah multimedia itu sendiri, baik itu media cetak ataupun media video, ya, ataupun web, ya. Dan yang terakhir ada yang namanya teknik pengolahan audio dan video. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah film-film pendek ataupun video-video
video-video pendek, ya. Dan yang terakhir ada tentang audionya. Di situ kita akan coba mempelajari tentang musik-musik ya, seperti aransemen dan lain-lain. Nah, itu yang akan kalian dapatkan di multimedia. Jadi jangan sampai belajarnya ya nyantai-nyantai. Ya. Di multimedia itu semangat sekali, ya. Dimana semuanya praktek dengan mata pelajaran yang sedikit di 70% kan praktek. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.